yang mengatakan bahwa tanda tangannya itu asli. Ya kata pengacara juga asli. Tapi saya mengatakan ini bukan. Semuanya terungkap secara jelas, transparan, dan pada akhirnya kita sudah bisa menyimpulkan sendiri siapa pelaku sebenarnya. Dan sekarang tinggal kita cari di mana Aman Yani. Ada atau tidak ada? Itu beberapa hari kemudian lah, antara 3 hari 4 hari, saya dapat SMS tuh, yang mengatakan Aman Yani. Oh, dia Aman Yani, pinter nyaririn itu. Itu Jangan sampai lolos dari pengadilan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau nama yang sangat fenomenal selalu disebut Bapak Aing atau KDM menaruh rasa curiga dan semakin penasaran dengan Aman Yani yang masih misteri keberadaannya. Aman Yani sebelumnya dinyatakan hilang oleh keluarganya dan keluarganya pun sudah menempuh peradilan atas status hilangnya Aman Yani. Nama Aman Yani muncul setelah terdakwa Ririn Rifanto menyebut-nyebut bahwa otak intelektual pembunuhan satu keluarga di Indramayu adalah Aman Yani. Dari sinilah kecurigaan-kecurigaan netizen muncul, termasuk Gubernur Jawa Barat, KDM pun turun tangan untuk mengungkap kasus ini. Pengambilan dana pensiun dilakukan di depan pengacara, nggak ada. Pengacara hanya mendapat foto lagi nanda tangan. Deddy Mulyadi memang ikut mengawal perkembangan kasus pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Pauman, Indramayu. Meski bukan sebagai penyidik, ia menyatakan ingin memastikan proses hukum berjalan transparan dan mendorong agar setiap fakta yang muncul di persidangan ditelusuri secara tuntas. fakta ini membuktikan banyak orang tahu, Pak Dudung dan Irfan juga tahu bahwa Aman Yani masih hidup. Dalam persidangan, dua terdakwa, Prio Bagus Setiawan dan Ririn Rifanto, sempat menyebut nama Aman Yani sebagai sosok yang mereka tuding memiliki peran dalam peristiwa tersebut. Karena pengakuan itu, nama Aman Yani menjadi perhatian publik dan aparat. Namun, hingga saat ini tudingan tersebut masih merupakan bagian dari proses pembuktian di pengadilan dan belum menjadi fakta hukum yang berkekuatan tetap. Deddy Mulyadi kemudian meminta aparat mendalami keberadaan Aman Yani dan bahkan diberitakan mengadakan sayembara bagi siapapun yang dapat memberikan informasi yang valid mengenai keberadaan orang tersebut. Langkah itu disebut sebagai upaya membantu mengungkap fakta yang sebenarnya, bukan menggantikan proses penyidikan oleh kepolisian. Sementara itu, menurut keterangan resmi dari kepolisian, saat pengungkapan kasus, dua pelaku yang ditangkap dijerat sebagai pelaku pembunuhan berencana. Polisi saat itu menyebut motif utama berkaitan dengan sakit hati terhadap salah satu korban. Dengan demikian, kiprah Deddy Mulyadi dalam kasus ini mengawal dan memberi perhatian publik terhadap jalannya perkara, meminta setiap nama yang muncul di persidangan, termasuk Aman Yani, ditelusuri, mendorong pengungkapan fakta secara menyeluruh. Namun, apakah Aman Yani benar-benar terlibat atau tidak? Masih bergantung pada pembuktian di pengadilan dan hasil penyidikan lanjutan. Hingga kini belum ada putusan pengadilan yang menetapkan Aman Yani bersalah dalam perkara tersebut. Ini Ririn yang disetting oleh Prio yang disetting oleh Ririn. Menurut Anda tahu, Pak Gubernur soal Kan ini para pemain ini. Saya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi KDM mempertanyakan keberadaan Aman Yani karena namanya disebut-sebut sebagai dalang pembunuhan sadis satu keluarga di Pauman, Indramayu. Keberadaan Aman Yani menjadi misterius dan janggal karena ia telah menghilang sejak 2016. Namun dana pensiunnya terus dicairkan oleh pihak tertentu. selang beberapa saat kemudian, ya, itu beberapa hari kemudian lah, ya, antara 3 hari 4 hari, saya dapat SMS tuh, yang mengatakan Aman Yani. Oh, dia Aman Yani, pinter nyaririn itu. Itu via SMS, tapi ini uangnya saya ada di Dapen. Ya nyambung yang SMS sama yang harang itu juga. Masih gitu, pensiunan katanya, tolong diambil. Ya. Kalau Bapak perlu tanda tangan dan sebagainya, kuasa serahkan saja ke Ririn, nanti Ririn pasti mungkin saya. Itu tuh ya. Nah, saya bilang waktu itu ya, nggak bisa dijawab tuh Pak Dem, mati HP tuh.
Jadi nggak bisa ditelepon, nggak bisa langsung dijawab. Karena dimatiin sama Ririn. Ya mati. 3 jam 4 gitu kan SMS. Kemudian mati. Bacanya kan pagi gitu kan. Terkait dengan sayembara pencarian aman Yani, KDM mengadakan sayembara dengan total hadiah 750 juta bagi siapa saja yang dapat menemukan aman Yani. Rinciannya, 750 juta sebagai uang pengganti dan 50 juta rupiah bagi yang menemukan serta membawa aman Yani kembali ke Indramayu. Kejanggalan pencairan dana pensiun aman Yani dari Bank BJB dan BRI disebut telah dicairkan oleh pihak lain, termasuk oleh terdakwa kasus pembunuhan yang bernama Ririn Rifanto. Pencairan ini dilakukan menggunakan tanda tangan dan proses yang dinilai janggal. Yang aku aman Yani, Iya. suruh ketemu sama Ririn. Ririn. Jadi ketemulah kakak saya nih sama Ririn. Ketemu? Ketemu. Kakaknya laki-laki? Iya, laki-laki. Terus hasil pertemuannya dengan Hasil Ririn? pertemuan itu kakak saya suruh ngaku sebagai aman untuk bisa ngambil dana pensiun ini. Tuduhan terdakwa, nama Aman, Yani muncul di persidangan setelah terdakwa Ririn menyebutnya sebagai otak pelaku pembunuhan berencana terhadap Haji Sahroni dan keluarganya. Namun, kesaksian ini berubah-ubah dan ada dugaan bahwa nama Aman Yani digunakan sebagai alibi untuk menutupi pelaku sebenarnya. Aman Yani diketahui merupakan mantan karyawan perbankan Bank BJB yang diduga memiliki masalah internal terkait pengelolaan kredit sebelum ia dilaporkan hilang. Keluarga Aman Yani, mantan pegawai Bank BJB di Indramayu, telah resmi membuat laporan ke pihak kepolisian mengenai hilangnya Aman Yani. Yang mengatakan bahwa tanda tangannya itu asli. Ya kata pengacara juga asli. Saya mengatakan ini bukan. Saya bilang. Saya nanya ke Bapak. Itu di foto, ada foto Pak Aman Yani tanda tangan di tempat Bapak bukan? Foto itu diberikan dari Ririn. Enggak ada. Pengambilan dana pensiun dilakukan di depan pengacara, enggak ada. Pengacara hanya mendapat foto lagi tanda tangan. Berikut adalah rangkuman fakta dari kasus tersebut. Waktu hilang, pihak keluarga menyatakan Aman Yani telah hilang kontak dan tidak diketahui keberadaannya sejak Januari tahun 2016 awal mula mencuat. Kasus hilangnya kembali menjadi sorotan publik pada 2026 setelah namanya disebut-sebut oleh terdakwa Ririn dalam persidangan kasus pembunuhan satu keluarga di Indramayu. Keluarga Aman Yani yang didampingi kuasa hukum dan tokoh publik dengan tegas membantah tuduhan bahwa ia terlibat dalam pembunuhan tersebut dan menekankan bahwa ia sendiri telah hilang selama bertahun-tahun. Penyelidikan berlanjut. Kepolisian tengah mendalami misteri di balik kepergian Aman Yani, termasuk keterkaitannya dengan kasus pembunuhan maupun pelacakan dana pensiun yang sempat mengalir pasca kepergiannya. Teka-teki tentang Aman Yani dan pembunuhan satu keluarga yang sangat sadis dan brutal ini memang banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Selain janggal setelah mencuat di publik, nama Aman Yani pun selalu menjadi sorotan. Netizen semakin curiga tentang hilangnya Aman Yani. Dugaan kuat hilangnya Aman Yani pun dihilangkan. Bukan hilang, jika kita melihat hilangnya nyawa Haji Sahroni sekeluarga dengan sangat mengenaskan dan begitu teganya para pelaku, tidak ada rasa manusiawi. Bisa jadi Aman Yani pun dihabisi pelaku yang sama dengan pelaku pembunuhan keluarga Haji Sahroni. Persidangan terdakwa Ririn dan terdakwa Prio pun sudah dalam agenda penuntutan. Jika terbukti di fakta persidangan dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa pelaku yang sesungguhnya adalah Ririn Rifanto dan Prio, penegak hukum tentunya tidak ada keraguan lagi untuk mengusut keberadaan Aman Yani. Dan penegak hukum cepat atau lambat tentunya akan menemukan keberadaan Aman Yani dalam keadaan masih hidup atau sudah almarhum. Jika Aman Yani bisa ditemukan ternyata dengan keadaan yang sudah meninggal, kasus ini akan semakin mengerucut dan akan menemukan sebuah titik terang. Bisa jadi kemungkinan meninggalnya Aman Yani adalah sebuah korban kebrutalan terdakwa Ririn.
Apakah Hamanyani adalah korban yang pertama sebelum Budi sekeluarga dihabisi? Ini masih menjadi misteri dan teka-teki. Kita tunggu kasus ini sampai menemukan akhir vonis pengadilan yang menangani kasus ini. Sekian dan terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan rangkuman cerita video ini.